energi dan dayanya. Itu kan sudah ada contoh soal dulu yang sudah saya kasih contoh, ya Anda siapkan aja lah. Model-modelnya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua itu adalah tentang judul partikel movement, ya, stroke ya, melalui fluida. Ini adalah sedimentasi. Nah, Anda harus ingat prinsip dari proses sedimentasi. Artinya dalam proses sedimentasi itu yang kita hitung itu kalau tidak salah adalah terminal velocity. Nah, untuk menghitung terminal velocity itu kalian harus mengetahui gaya-gaya, ya, resultante gaya yang bekerja dari suatu partikel yang bergerak ke bawah, yang dia mengendap gitu ya, karena ada gaya gravitasi. Nah, gaya-gaya apa saja yang bekerja di situ? Kan ada gaya gravitasi, ada gaya apung, ada kemudian ada gaya drag force gitu kan. Nah, Anda harus tahu itu sehingga nanti akan mencari namanya terminal velocity ya. Dalam persamaan itu nanti kita butuh juga diameter partikelnya, kemudian viskositasnya. Nah, itu akan saya kasih tahu data-data itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, soal apa yang akan muncul itu adalah ya tentang ya ada proses yang namanya size enlargement ya. Kalau tadi kita berbicara yang pertama size reduction, maka yang ketiga adalah size enlargement, maka itu ada hubungannya dengan flokulasi. Flokulasi ya, koagulasi ya, dan flokulasi. Karena ini urutannya seperti itu. Flokulasi. Kalian harus belajar, itu ada PowerPoint-nya gitu ya. Ada PowerPoint yang materi sudah saya kirimkan ke kalian tentang bagaimana proses koagulasi flokulasi. Bedanya apa koagulasi flokulasi dan sedimentasi? Ya kalian harus tahu. Dan juga filtrasi. Ini di sini nanti muncul ada pertanyaan juga perbedaan koagulasi ya, flokulasi dengan ya sedimentasi itu apa ya. Terus kemudian dengan perbedaannya dengan filtrasi itu apa ya. Nah, ini mohon dipelajari. Terus yang keempat, ya ini 4 soal aja, ya perhitungan tentang flokulasi. Jadi kecepatan proses flokulasi. Semuanya sudah ada gitu ya di materi. Saya rasa kalau kalian mau belajar dan mau membuka materi pasti ketemu ya, materinya ada dan sudah saya berikan ke kalian. Jadi bagaimana tinggal kalian mempersiapkan itu dengan baik. Jadi ini untuk kisi-kisi ya, kisi-kisi UAS. Kemudian model UAS-nya saya tetap menerapkan ya open book ya. Jadi tetap kalian boleh open book. Kemudian yang kedua ya, yang pasti saya pakai batas waktu ya, jadi ada limiter waktunya, limiter time-nya. Jadi tolong ditepati ya, jangan sampai telat. Nanti sesuai
sesuai cut off-nya ya. Jadi saya setting berapa sehingga saya minta nanti Anda tepati. Dan yang ketiga, modelnya nanti saya harus minta ya tetap di ujiannya via Zoom, UAS via Zoom dan on. Nah, ini yang saya minta kepada kalian harus diusahakan ya on cam. Kalau udah on cam gimana Pak? Ya nilainya nanti saya kurangi gitu ya. Ya boleh tetap ikut, mungkin ada gangguan, tapi mulai sekarang coba pastikan khusus untuk ujian UAS itu tolong diperhatikan kalau bisa diusahakan itu on cam ya. Dan saya tidak akan mengadakan ujian susulan. Jadi kalau seandainya kalian tidak ikut UAS, ya berarti nanti itu saya anggap bukan UAS lagi. Kalau kalian mungkin ada yang sakit dan lain sebagainya, maka ya nilainya pasti akan berkurang. Itu ada pengganti ya, tapi bukan UAS ya. Nanti pengganti susulan, tapi namanya bukan UAS, tapi ya nilainya tidak bisa maksimal. Tapi tetap saya kasih kesempatan untuk ya kalian dapat nilai. Tapi makanya diusahakan dengan mulai sekarang dikondisikan, maka kalian harus bisa ujian dan kondisinya sehat, diusahakan ya. Itu pesan saya. Jadi saya tidak harus memaksa, tetapi diusahakan. Jangan sampai nanti Pak saya alasan jaringannya lemot, jaringannya terkendala dan lain sebagainya, Pak saya sakit, saya minta susulan dan lain-lain. Itu tetap ada kompensasinya, artinya ya berkompensasi terhadap apa nilai. Karena saya akan menghargai teman-teman gitu ya, kalian yang memang berusaha sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi kan tidak adil kalau kalian yang minta susulan atau mungkin ya pas kebetulan sakit, ya sakit namanya orang sakit tidak bisa direncanakan ya tidak tahu, tapi ya harus kalian cobalah, kalian usahakan dijaga mulai sekarang, jangan sampai itu sakit ya. Jadi biar adil bahwa yang ujian pada hari itu dan mengikuti ujian pada sesuai jadwal ya tetap saya hargai dia lebih tinggi. Nah itu yang perlu saya informasikan ke kalian, dan yang terpenting adalah bagi saya ya untuk UAS itu ya, itu perlu catatan ya bahwa kejujuran gitu ya, dan apa ya, artinya saya menomorsatukan Anda harus jujur ya. Tolong jangan melakukan tindakan-tindakan yang curang ya, walaupun ya kesempatan itu banyak sekali dan bisa dilakukan gitu ya, entah Anda sharing lewat apapun gitu ya. Nah itu tolong jangan dilakukan gitu ya. Saya berpesan, jawaban juga jangan ya contoh-contohan ya, dan dikerjakan semaksimal. Jadi yang dimaksud semaksimal mungkin tuh jangan nanti Anda cuma pasrah kemudian mengumpulkan soal yang Anda tulis lagi gitu ya, soalnya ditulis ulang, kemudian ada yang mungkin menjawab jawaban dari soal-soal yang lain, atau mungkin contoh soal kalian copy paste gitu ya. Saya tidak mau seperti itu. Itu artinya kalian tidak berusaha maksimal. Saya kepingin kalian harus berusaha maksimal. Tunjukkan kemampuan kalian semaksimal mungkin. Nah itu yang perlu saya sampaikan ke kalian, ke kelas 2-3, dengan harapan apa? Bahwa ya nantinya kita semua bisa menghasilkan gitu ya, atau mendapatkan nilai-nilai yang baik. Itu harapan saya gitu ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan sehubungan dengan nantinya UAS ini. Waktunya mungkin tidak lama ya, karena mungkin saya kalau 4 soal saya anggap 15 menitan gitu ya. Berarti saya cuma 1 jam. Jadi kalian on cam ya cuma 1 jam gitu.
Nah, ini nanti dikerjakan di kertas jawaban yang ada di tempat kalian sendiri masing-masing. Kalau di rumah atau di kos silahkan cari kertasnya yang rapi gitu ya, kertas kosong. Terus nanti tetap jawaban itu kalian kirimkan ke saya sesuai batas waktu yang ditentukan. Ya, jadi saya ini strict sesuai batas waktu ya. Jadi tolong jangan nanti sampai terlambat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Jelas semua? Sudah jelas apa enggak ini? Jelas, Pak. Ya, kalau jelas. Sebelum kita ke presentasi, juga saya mau menginformasikan revisi-revisi mohon dikirimkan ke email saya. Kemarin sudah ada satu kelompok yang mengirimkan ke WA saya, tapi saya minta gitu ya, nanti kalian jangan dikirim ke WA karena di WA itu kadang kalau udah lama nggak saya buka atau mungkin saya lupa nyimpennya, itu bisa hilang filenya. Jadi saya minta ke email, jadi email kan masih tersimpan terus gitu ya. Dan sekian tahun itu masih tersimpan filenya. Jadi kalau WA kadang kehapus atau mungkin kalau saya download saya simpan kemana kadang saya lupa. Nah itu yang makanya kenapa kok saya menghimbau kalian mengirim ke email. Jadi kalau email tetap tersimpan sekian tahun ya masih ada gitu ya. Nah, selama anak kita Dell yang masih tersimpan. Jadi saya lebih nyaman kalau itu dikirim ke email. Kemarin saya sudah sampaikan ke Mas Ronald alamat email saya. Jadi kalau mungkin belum di-share ya nanti di-share lagi Mas Ronald ya. Jadi bagi yang sudah ngirim ya tidak apa-apa lah kemarin ada yang ngirim ke WA, tapi untuk yang lainnya mohon perbaikan-perbaikan bisa dikirimkan ke ke email saya. Oke, untuk menyingkat waktu saya langsung aja masuk ke kelompok yang akan presentasi. Silahkan kalian share screen. Baik Pak, saya izin share screen. Ya, silakan. Paparan dari kelompok. Ini kelompok berapa ya? Kelompok berapa ini? Tidak ada kelompoknya. Pokoknya kelompok yang judul ini ya. Jadi judul apa namanya pembuatan wine. Jadi cukup bagus sekali dari yang disampaikan, sudah sangat menarik. Dan saya rasa aplikasinya juga nanti kalau di industri gula bahannya kan beda lagi ya. Jadi kadang-kadang dari tetes prinsipnya sama, di mana ya bahan yang akan kita fermentasi gitu kan harus kita kondisikan dengan baik sehingga bisa terjadi ya proses fermentasi dan dihasilkan apa namanya alkohol. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini itu di praktikum DRP itu kalian sudah bikin bioetanol ya, praktikum bioetanol ya di rumah. Sudah Pak. Ya, dari bahannya apa? Gula atau apa? Gula dan ragi untuk bahan utamanya Ya, Pak. oke. Jadi sebenarnya kalian sudah punya prinsip itu ya, artinya ya kita tidak berpikir harus memproduksi suatu minuman keras yang ya bagi mohon maaf ya bagi orang muslim itu haram. Tidak, tetapi yang kita pikirkan di sini adalah prosesnya. Gitu, bagaimana proses dari proses fermentasi itu menghasilkan etanol. Di mana etanol itu sebenarnya bisa menjadi bahan bakar kan bioetanol atau mungkin disinfektan atau apapun. Nah, yang perlu kalian pahami itu ya, ada yang untuk bisa dikonsumsi dan yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Karena
jenis alkohol itu macam-macam ya. Jadi ada yang metanol, ada yang etanol. Dibedakan dari apa? Dari rantai sinnya gitu ya. Pasti beda rantai sinnya. Di mana etanol itu kan C2H5OH, metanol itu CH3 gitu kan. CH3OH. Nah, apa namanya? Nah, ini yang kadang-kadang orang awam itu sering mensalahartikan bahwa untuk sesuatu yang mungkin alkohol itu bisa dikonsumsi oleh manusia, yang bisa diterima oleh tubuh kita itu biasanya memang etanol. Dan etanolnya yang bioetanol, artinya dari bahan-bahan ya dari yang makhluk hidup gitu ya, mungkin dari tumbuhan, dari buah-buahan. Nah, itu bisa ya. Ini yang sebenarnya perlu harus dipahami oleh orang-orang awam, karena banyak orang itu mensalahartikan, pokoknya dipikir etanol itu semuanya sama. Alkohol itu semuanya sama, tapi kita harus bisa membedakan mana yang metanol dan mana yang etanol. Secara harga itu juga sangat berbeda. Lebih mahal etanol daripada metanol. Nah, makanya kalian nanti harus hati-hati ya. Suatu saat ini yang perlu kalian pahami, karena suatu saat kalian butuh larutan etanol. Ya kan? Nah, kalau kalian beli, ini jangankan kalian ya, di lab kita gitu ya, beli di supplier ya, di toko bahan kimia, itu kadang-kadang ya kalau katakanlah etanol itu per liternya 10.000, metanol itu per liternya mungkin 3.000 atau 4.000 lah ya. Dan bedanya jauh ya, 10.000 sama 4.000. Nah, kadang-kadang sama pihak supplier yang jual bahan kimia itu, kita mintanya etanol, yang dikirim metanol. Ini harus hati-hati kalian. Ya, kalian harus hati-hati. Apalagi nanti kalian penelitian atau mungkin tugas akhir berhubungan dengan memang pelarutnya dibutuhkan etanol. Nah, kalau kita tidak paham, kelihatannya sama-sama alkohol gitu ya, dan kita tidak bisa mengidentifikasi dengan baik, maka yang dikirim atau yang dikasihkan ke kalian itu adalah metanol. Mereka cari keuntungan, itu hati-hati loh ya. Nah, untungnya terus gimana Pak kalau kita supaya tahu ya? Yang pertama, kalau kita supaya tahu ya, kita harus cari benar-benar penjual yang bisa dipercaya. Yang kedua, nanti kita analiskan pakai gas kromatografi, kita GC, ini akan kelihatan. Ini etanol atau metanol kelihatan. Wong sekelas lab di lab kita ya, di jurusan kita beli etanol, yang dikasih itu metanol atau kadang-kadang dicampur. Nah, ini yang harus kalian hati-hati ya. Jadi di luar sana banyak orang bermain harga. Ya, kita belinya etanol tapi dikasihnya metanol. Secara kasat mata tidak ada bedanya. Dipegang, kalau alkohol kan secara fisik kelihatan ya. Biasanya dia dingin dan kemampuan untuk dia menguap dia lebih cepat gitu ya. Artinya dia langsung menguap gitu ya, daya penguapannya dia besar. Nah, itu yang harus kalian hati-hati betul. Nanti suatu saat harus pastikan ini yang saya beli benar-benar etanol atau enggak, gitu kan? Ini yang sering dipermainkan oleh para penjual alkohol. Ya, jadi pesan saya seperti itu, pastikan nanti yang kalian dapatkan kalau kalian minta etanol ya etanol, bukan metanol. Karena metanol itu bahan bakunya dari fraksi minyak bumi gitu ya. Kalau etanol ya bisa dari bahan-bahan organik ya yang ada di sekitar kita. Itu yang membedakan. Nah, kemudian tadi yang saya tangkap adalah ada juga tanin. Tanin itu indikasinya apa? Ya, ada senyawa tanin ya. Di dalam buah-buahan itu biasanya memang kalau kita makan buah mungkin kena tangkainya atau mungkin sedikit kulitnya ada yang sedikit kita konsumsi, itu ada rasa sepet gitu ya, agak sedikit pahit. Nah, itu biasanya indikasi adanya senyawa tanin.
Nah, di sini tanin sini sebenarnya ada gunanya juga. Gitu. Tanin itu banyak fungsinya, termasuk kalau kalian minum teh gitu ya, teh yang dari bukan teh seduh ya, atau mungkin teh yang tidak pakai gula itu ada rasa sepat, sepat. Nah, teh itu juga mengandung senyawa tanin. Jadi, tanin itu diindikasikan kalau kita larutkan warnanya dia agak kecoklatan ya, kuning-kuning kecoklatan kayak teh itu, dan rasanya sepat. Nah, fungsi tanin itu banyak sekali sebenarnya bagi tubuh kita. Karena dia antioksidan. Dia antioksidan dan pasti dalam tubuh kita butuh antioksidan untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Nah, kalau kalian juga memanfaatkan tanin untuk jadi bahan penelitian itu ya banyak sekali. Ya, dan tanin itu sendiri bisa menjadi salah satu bahan green inhibitor. Ya, Anda tahu bahwa inhibitor itu adalah suatu bahan yang menghambat korosi suatu logam. Jadi kalau itu ada perpipaan dia mengalirkan suatu fluida cair gitu ya, kita tambahkan tanin, maka kalau fluida ini mungkin memungkinkan terjadi korosi, maka proses terjadinya korosi itu bisa dihambat ya adanya inhibitor dari bahan tanin. Jadi inhibitor itu ada yang bahan memang kimia ya, tapi ada juga yang namanya green inhibitor dari bahan-bahan alami yang kita manfaatkan menjadi suatu inhibitor. Nah, sebenarnya dari hal-hal seperti itu banyak sekali sesuatu yang bisa kita gali, bisa kita jadikan topik-topik penelitian. Jadi kalian membahas seperti ini tidak ada buat apa saya belajar ini. Nah, ini adalah sesuatu hal potensi-potensi yang bisa jadi judul tugas akhir, bisa jadi proyek kalian ya kalian mau wira swasta gitu ya, entrepreneur, itu peluang-peluang itu bisa kita ambil adalah seperti ini. Nah, hal-hal itu yang penting selain tadi juga masalah teknisnya di ilmu keteknikannya di operasi kimia. Jadi ada proses filtrasi, ada sedimentasinya gitu ya saya lihat tadi, dan lain sebagainya tadi. Nah, untuk hari ini saya untuk menyingkat waktu saya lanjutkan ke nanti untuk pertanyaan kita pending dulu. Kita langsung masuk ke kelompok yang berikutnya gitu ya. Kelompok yang ini dan teman-teman semuanya. Sekarang masuk ke kelompok yang berikutnya, yang kelompok terakhir. Silahkan Anda bisa mempresentasikan hari ini. Sudah siap kan? Sehingga hari ini kita bisa tuntaskan semuanya. Dan kurang satu kelompok lagi ya, yang belum presentasi. Iya, Pak. Ya, silahkan Anda presentasikan. Nah, baru setelah ini nanti kita kalau ada pertanyaan, ya kita bisa diskusi. Cairan putih tadi terpecah menjadi partikel-partikel protein. Nah, kemudian partikel-partikel protein itu kan sebagai aglomerat. Nah, kemudian terjadi proses flokulasi. Flokulasi itu aglomerat-aglomerat tadi, partikel protein itu berkumpul menjadi satu dan membentuk gumpalan. Nah, gumpalan itu akan mengendap. Kemudian di sini terlihat bahwa sari kedelai yang bening itu ada di atas dan endapannya ada di bawah. Next. Kemudian penggumpalan protein sari kedelai. Cairan sari kedelai hasil penyaringan yang masih panas dicampur pelan-pelan dan sedikit demi sedikit dengan bahan penggumpal atau koagulan. Jenis-jenis bahan penggumpal atau koagulan yang dapat digunakan itu antara lain. Yang pertama, asam sitrat. Asam sitrat itu sebagai bahan pengawet yang baik dan alami. Kemudian asam sitrat juga bisa menggumpalkan protein pada pembuatan tahu. Asam sitrat ditambahkan pada suhu sekitar 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Lalu ada asam asetat. Asam asetat itu dosis yang digunakan adalah 74 mili untuk 0,5 kg kedelai yang kering. Asam asetat ditambahkan pada suhu pemasakan 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Lalu ada batu tahu atau sioko, itu mengandung kalsium sulfat berwujud padatan putih. Sebelum digunakan, batu tahu itu harus dibakar dan dihaluskan. Kemudian, batu tahu yang sudah halus dilarutkan ke dalam air dan dibiarkan 24 jam. Dosis penggunaannya itu 5-10 gram batu tahu untuk 400-800 liter air. Kemudian larutan batu tahu ditambahkan pada suhu 70 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Next. Kemudian ada biang tahu. Biang tahu itu adalah air sisa penggumpalan sari kedelai.
Sebelum digunakan, biang tahu didiamkan selama 1-2 malam agar bakteri di dalamnya itu menghasilkan asam asetat. Kemudian ada kalsium fosfat murni, bentuknya itu serbuk putih. Dosis penggunaan kalsium fosfat murni adalah 4-10 gram untuk 0,5 kg kedelai yang kering. Kalsium fosfat murni ditambahkan pada suhu 70 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Di sini saya akan mengulang kembali, proses penggumpalan itu terjadi sekitar 5-15 menit. Cairan sari kedelai yang berwarna putih itu akan terpecah dan di dalamnya terbentuk butiran-butiran protein setelah diberi koagulan. Nah, butiran-butiran protein itu disebut dengan aglomerat. Kemudian aglomerat-aglomerat itu akan bergabung menjadi gumpalan mengendap di bagian bawah atau sebagai bakal tahu. Nah, terbentuknya endapan itu disebabkan karena ada reaksi antara protein dengan asam sebagai koagulan. Cairan yang semula berwarna putih akan berubah menjadi bening. Tadi cairan yang berwarna bening itu ada di bagian atas. Kemudian di bagian bawahnya itu ada endapan. Kemudian residu berupa cairan bening kemudian dialirkan ke tangki penyimpanan cairan bekas. Next. Lalu dilakukan pencetakan. Pencetakan itu bertujuan untuk menggabungkan sari-sari kedelai yang berukuran kecil menjadi tahu yang berukuran besar. Proses pencetakan dilakukan dengan cara menuangkan gumpalan sari kedelai ke dalam cetakan kayu yang beralas kain. Kemudian cetakan tahu ditutup dengan kain dan dipres dengan alat pengepresan. Gambarnya seperti di samping. Next. Lalu setelah dicetak dan setelah dirasa sudah mulai mengeras, tahu yang sudah mengeras tadi didinginkan kemudian dikeluarkan dari cetakan dengan cara membalik cetakan dan ada Devi Andina, Muhammad Dika, kemudian Devi. Alisa ya. Dan Margareta, Pak. Oke, baik. Jadi untuk yang presentasi industri tahu ini, gitu ya, ini juga sudah bagus ya. Jadi sudah baik. Nah, sebenarnya kita juga tidak boleh meremehkan industri-industri kecil seperti ini yang tadi dipresentasikan, gitu ya. Karena apa? Dari industri-industri yang cukup kecil ini sebenarnya menjadi peluang kita untuk bisa yang kalian membuka suatu usaha, gitu ya. Jangan meremehkan hal kecil. Nah, contohnya ada salah satu ya pegawai di Polinema, dia di bagian administrasi ya di kantor pusat. Memang dulu beliau ini backgroundnya adalah pernah juga di kimia, jadi teknisi kimia. Tapi kemudian beliau pindah di kantor pusat. Nah, beliau itu juga punya industri tahu, gitu ya. Jadi industri tahu yang wilayahnya di Batu Malang ya, di Batu. Nah, dengan industri kecil tersebut ternyata bisa dipasarkan sampai ke Malang. Bahkan dosen-dosen di teknik kimia itu senang dengan produknya ya. Jadi ada di beberapa toko di Malang itu memakai produk dari punyanya pegawai Polinema itu. Jadi apa ya? Ya kalau kita bisa mengkondisikan suatu proses produksi dan membuat suatu produk yang bagus gitu ya. Kelihatannya cuma tahu. Tapi kalau tahu itu bisa kita buat sesuatu yang memang dia kualitasnya bagus, itu saya rasa ya pasti dicari orang. Karena mungkin kalau kalian lihat orang jual tahu atau tempe itu kan banyak sekali. Tapi bagaimana ya konsumen kita buat mereka merasa ya senang dan menyukai produk kita dan pasti akan dicari. Nah, jadi banyak yang konsumen-konsumen dari dosen-dosen kemarin tuh mereka beli sampai carinya mungkin di toko-toko besar. Dipikir tahu itu adalah buatan dari daerah Jawa Barat, gitu. Tapi ternyata yang buat orang Batu dan memang dia punya cita rasa kayak tahunya orang-orang dari Jawa Barat yang tahu kuning gitu kan. Nah ini kan kita buat sesuatu yang beda dan bisa diterima oleh konsumen. Nah, saya rasa ya makanya kita perlu banyak belajar ya dari apa yang tadi dipresentasikan, dari hal-hal yang sederhana itu nanti menjadi peluang usaha atau peluang
bagi kalian ke depan kalau seandainya mungkin kalian memang tertarik di dunia entrepreneur. Jadi kita tidak boleh merasa gengsi, ya, merasa oh saya sudah orang teknik ilmunya tinggi sekali kok ternyata saya usahanya gini gitu ya, jadi pengusaha tahu, pengusaha ngolah tempe atau apa. Jangan malu dengan sesuatu yang sederhana dan sesuatu yang kelihatannya remeh ya, tapi itu malah akan menghasilkan, dan ya kita bisa jadi seorang ya bisnismen gitu ya, yang Anda bisa mengatur waktu kalian. Jadi walaupun kalian gajinya tinggi, gajinya besar gitu kan, tapi kalau kerja masih ikut orang diatur-atur ya sebenarnya juga tidak nyaman juga gitu kan. Nah, lebih enak ya kita yang menentukan waktu dan pola kerja kita. Makanya jadilah seorang entrepreneur. Kalau kalian punya pola hidup seperti itu, gitu ya. Jadi ya ini pilihan hidup nanti kalian. Jadi kalau kalian senang hidupnya tidak diatur orang, kalian yang ngatur, maka jadilah ya entrepreneur. Nah, dari mana memulai? Dari sesuatu yang kecil dulu. Yang penting kalian berani, punya niat, dan ilmu-ilmu yang kelihatannya sederhana itu bisa kalian terapkan. Nah, inilah tujuannya, bahwa ya, kita harus paham dan peka terhadap kondisi lingkungan di sekitar kita. Kita harus bisa mengambil sesuatu potensi-potensi yang kelihatannya tidak diperhatikan orang, dibuang, tidak dimanfaatkan, itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu yang memang harus mulai sekarang kalian latih, sehingga ke depan itu bisa menjadi bekal hidup kalian semua. Ya, jadi ya mulai sekarang mindset kalau harus jadi pegawai, kerja di Pertamina atau mungkin kerja di perusahaan-perusahaan besar, ya itu sedikitlah kita kurangi. Bagaimana kita sekarang kalian berusaha menjadi orang-orang atau ya nantinya lulusan-lulusannya bisa membuka peluang pekerjaan sendiri. Itu kan kita malah lebih bangga seperti itu. Nah, saya rasa ya itu tadi cukup bagus, dan saya sangat mengapresiasi yang tadi disampaikan oleh teman-teman kalian yang presentasi hari ini dan yang kemarin-kemarin gitu ya. Hari ini kita dapat ilmu bagaimana proses fermentasi, kemudian pembuatan tahu, itu kelihatannya gampang tapi susah gitu ya. Jadi ya seperti yang tadi sudah dijelaskan teman-teman kalian. Oke, mungkin ada yang ingin didiskusikan oleh kalian sebelum dua presentasi tadi. Ya, sambil menunggu pertanyaan gitu ya, sambil menunggu pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan kalian tinggal angkat tangan, raise hand, saya akan stop. Jadi ya pada kesempatan ini gitu ya, ini kan kita sudah di ujung semester ganjil untuk mata kuliah OTK 1 ya. Saya selaku pengampu teori OTK 1 ya, pada kesempatan ini saya menyampaikan ya permohonan maaf kepada kalian semua jika selama satu semester ya saya banyak kekurangan gitu ya, ada banyak kesalahan baik yang saya sengaja atau mungkin tidak saya sengaja, sehingga mungkin menyakiti kalian, membuat kalian tersinggung ya, atau mungkin ya ada sesuatu hal informasi yang salah, atau mungkin ada yang ya apapun lah yang itu membuat kita tidak nyaman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Kemudian yang kedua adalah saya sangat mengapresiasi kelas 2 D3 gitu ya. Cukup cukup bisa sangat bekerja sama gitu, sangat kooperatif gitu ya. Kalian semua sudah cukup bagus bagi saya. Tidak ada yang bermasalah gitu ya. Tidak ada yang tidak pernah mengumpulkan tugas. Tugas ya selalu tepat waktu untuk 2D3. Kemudian ya saya rasa saya sangat terkesan dengan kelas 2D3 ini ya. Jadi ya mungkin kalau ada kesalahan ya mungkin dari saya. Sekali lagi saya sebagai manusia banyak kekurangan, banyak khilafnya, ya, punya banyak kelemahan gitu ya. Nah itu yang perlu saya sampaikan di akhir semester ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ronald selaku ketua kelas sudah memfasilitasi bagaimana kita ada hubungan yang baik antara
saya dosen pengampu dan ya kalian sebagai mahasiswa difasilitasi oleh ketua kelas. Nah, kinerja yang cukup bagus sekali dari ketua kelas, dan apa namanya, ya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ya usaha kalian semua, partisipasi kalian semua, sehingga kelas UTK 1, 2D, D3 itu bisa kita selesaikan dengan baik ya, dengan tidak ada masalah. Ya mungkin ada kekurangan, ya saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf kalau itu kurang, dan mungkin ya banyak sekali kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang bisa saya berikan ke kalian. Banyak mungkin tidak saya melulu ke hitungan-hitungan, tetapi bagaimana kalian itu saya persiapkan untuk bisa ya menghadapi hidup, ya menjadi orang-orang, menjadi personal yang memang siap untuk terjun ke industri atau mungkin ke masyarakat, yang memang begitu banyak ragamnya masyarakat dan orang-orang di industri, sehingga kita harus siap dengan segala kondisi yang ada di sana. Nah itu yang saya berikan ya, jadi saya memang dari dulu berprinsip bahwa saya bisa tidak hanya memberikan materi-materi hitungan-hitungan atau mungkin materi-materi yang itu, tapi bagaimana saya bisa memberikan ya sesuatu pengalaman, sharing, dan apa ya yang bisa saya ketahui ke kalian untuk bagaimana itu menjadi bekal kalian di masa depan kalian. Ya semoga itu bisa memberikan manfaat. Kalau tidak sesuai dengan prinsip kalian, ya udah tidak susah dilakukan gitu ya. Jadi pesan saya seperti itu. Nah kemudian saya harapkan juga setelah kuliah ini, artinya ya saya tidak ingin ke depan itu ya, kalau kalian ketemu saya atau mungkin ya kita di kampus ketemu atau mungkin dimanapun ketemu saya, tetaplah kita menjaga silaturahmi, menjaga hubungan yang baik, tetap menyapa gitu ya. Jadi kalau ketemu saya jangan bodoh Pak Anang sombong gitu ya, tidak mau nyapa mahasiswanya, karena saya juga tidak hafal kalian satu persatu gitu. Tapi kalau kalian ngapalkan dosen kan dosennya cuma segitu-gitu aja gitu ya. Tapi kalau saya harus menghafalkan 22 mahasiswa, kemudian ada yang lainnya, agak susah. Apalagi dengan ketemu cuma via komputer seperti ini, via Zoom gitu kan susah untuk menghafalkan. Jadi jangan dianggap saya sombong gitu, jangan dianggap saya tidak mau menyapa mahasiswa atau apapun. Tapi karena keterbatasan itu yang ya kadang-kadang saya lupa. Jadi ya saya harapkan ya silaturahmi, kemudian hubungan baik tetap kita jaga terus, sehingga tidak ada dendam, tidak ada unek di antara kita semua. Itu yang bisa saya pengampu mata kuliah UTK 1 untuk kelas kalian. Oke, gimana? Ada yang mau berkomentar atau mau bertanya? Jelas semua? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan jelas semua. Oh iya, Mas Ronald silakan. Mas Ronald silakan. Iya, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Di sini aku mau nanya buat kelompok dari kelompok pembuatan wine tadi. Kan ada pemberian jumlah belerangnya itu. Pemberian
pemberian jumlah belerang dioksidanya kan Pak. Nah di situ untuk pemberiannya itu tergantung pada suatu parameter. Kalau emang iya itu tuh tergantungnya pada apa gitu Pak untuk pemberian belerang dioksidanya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus sekali ya. Ya, bagaimana kelompok 5 tadi? Bisa diterima pertanyaan itu? Bisa, Pak. Mohon untuk waktunya sebentar, Pak. Ya, oke, silakan. Ya, izin masuk, Pak. Saya perwakilan mau menjawab pertanyaan dari yang ditanyakan oleh Mas Ronald tadi. Jadi ya pemberian belerang dioksida itu tergantung pada suatu parameter, yaitu tergantung pada parameter pH. Jadi banyaknya belerang dioksida bebas itu yang diperlukan tergantung pada pH, karena pH tersendiri itu mempengaruhi belerang dioksida dalam keadaan bebas. Jadi pada pH yang lebih rendah, maka belerang dioksida itu lebih efektif dalam membunuh mikroba. Jadi oleh karena itu, pembuatan WEN yang lebih asam itu memerlukan belerang dioksida yang lebih sedikit. Begitu, Pak. Ya, oke. Gimana Mas Ronald? Sudah terjawab atau belum? Atau mungkin ada yang kurang? Ya, saya menambahkan juga ya. Jadi memang betul ya, tergantung dari kondisi bahan baku kita gitu ya. Jadi bahan baku ada parameter-parameternya. Nah, biasanya kan itu SO2 ya. Tadi menambahkan SO2 kan ya. Ya, sulfur dioksida. Nah, SO2 itu ya biasanya kita memang bahan-bahan yang apalagi ini kan yang ada pada mikroba yang tidak kita inginkan, yang nantinya akan menghambat proses fermentasi untuk membunuh bakteri-bakteri itu ya. Nah, memang biasanya untuk bahan baku itu kan dia harus dicek dulu ya. Ada tes awalnya di lab. Mungkin dia harus dicek juga untuk jumlah mikrobanya gitu ya. Mikrobanya ada berapa. Nah, dari hasil tes itu ya, otomatis kita tahu kalau memang mikrobanya pada saat bahan masuk itu cukup banyak, ya berarti menentukan berapa yang harus ditambahkan sulfur dioksidnya. Nah, tapi biasanya mereka kan sudah karena bahan baku itu ya sudah seperti itu ya, jadi pokoknya kan diminta tadi jangan sampai busuk dan lain-lain, itu masih bagus buah anggurnya, sehingga mereka sudah punya parameter ya, punya batasan, punya rentang gitu kan. Nah, yang paling cepat mungkin juga bisa karena jumlah mikroba nanti berhubungan dengan mungkin ya ada pH, dengan kandungan mungkin CO2 atau mungkin apapun lah yang mengindikasikan kandungan mikroba tersebut gitu ya, sehingga kita bisa menentukan jumlah berapa yang harus kita tambahkan nilai SO2-nya seperti itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Dan juga ya otomatis ya konsentrasi itu berapa jumlahnya ya berdasarkan jumlah bahan yang masuk. Jadi pasti ada persentase persen massa. Ya, persen massa itu massa feed yang ditambahkan. Tapi ya persennya tetap sama, tapi kalau massanya dari mungkin yang sekarang cuma 100 kg, berarti ada persennya 10% massa bahan masuk, ya berarti kan 10% dari 100 kg. Kalau pakai 1000 kg kan 10%-nya juga beda. Nah, dari jumlah bahan masuk menentukan juga jumlah ininya,
dari jumlah bakteri juga tentunya menentukan, dan tadi dari mungkin bisa indikator pH-nya itu mengindikasikan dia ada mikroba atau tidak, atau sudah terbentuk pembusukan atau tidak, sehingga ya itu menentukan juga penambahan SO2-nya. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan gitu ya. Oke, mungkin yang lain, atau mungkin Mas Ronald belum puas, bisa dikomentari, silahkan. Tidak Pak, nah, dari saya cukup Pak. Terima kasih buat Alisa, terus juga tambahan jawaban dari Bapak tadi. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain? Permisi Pak, mau bertanya kepada kelompok pembuatan tahu. Ya, silakan Mbak Devina. Tadi pada prosesnya itu, proses pembuatan tahu kan ada pemasakan. Nah, pada pemasakan tersebut itu kok pemasakannya di wadah semen yang di bawahnya diberikan pemanas. Jika menggunakan pemanasan menggunakan wadah berupa aluminium, apakah akan mengubah di dalam sari kedelai tersebut? Terima kasih. Ya, silakan kelompok 6. Kalau ada pertanyaan lainnya, silakan ditanyakan, kita tampung dan sambil menunggu jawaban dari kelompok 6. Permisi, izin menjawab. Mohon maaf jika salah. Silakan. Jadi tadi pertanyaan dari Devina, kenapa pada proses pemasakan tahu itu lebih menggunakan dari batu semen itu? Kenapa tidak memakai panci atau wadah yang terbuat dari aluminium? Nah, di sini menurut saya pada wadah panci atau yang terbuat dari aluminium itu mungkin saja terlalu panas, sehingga kandungan-kandungan kedelai itu mungkin saja ada yang berkurang. Kemudian kalau untuk dari batu semen itu lebih, meskipun proses perambatan panasnya itu lama, tetapi lebih konstan, lebih merata pemanasannya itu daripada aluminium. Seperti itu. Mohon maaf jika salah, dan jika ada anggota kelompok saya yang lain ingin menambahkan, silahkan. Ya, gimana? Jadi ya pertanyaannya tadi cukup menarik juga gitu ya. Artinya kenapa kok tidak pakai dari aluminium atau mungkin dari besi gitu ya, kok pakai dari bahan yang semen dan lain-lain gitu ya. Ya kembali lagi bahwa memang banyak industri-industri yang pembuatan tahu dan lain-lain itu adalah dia industri-industri kecil, industri rumahan, di mana dalam pembuatan tahu itu ya kalian pernah datang ke pabrik tahu belum? Nah, kalau saya dulu pernah, itu memang dia butuh tempat-tempat yang agak besar, gitu. Apalagi dia kapasitasnya kan besar untuk memanaskan, untuk tadi ya proses pemanasan itu. Nah biasanya memang kalau untuk bikin yang dari stainless atau apapun biasanya memang agak mahal. Tapi ya betul tadi, karena memang ada hubungannya juga dengan proses perpindahan panas, karena kita memang di situ mereka kan juga tidak punya alat kontrol ya, jadi tidak ada pengendali suhu yang bisa mengatur temperatur dengan setting tertentu. Makanya mereka menggunakan bahan-bahan yang memang nilai
kemampuan untuk menghantarkan panasnya memang kalah lambat gitu ya. Nah ini yang menjadi dasar tadi kok dicontohkan seperti itu. Tapi kalau mungkin perusahaan industri tahu yang sudah berkembang yang maju, ya mungkin dia bisa pakai yang alat-alat yang pakai stainless atau apapun yang bagus gitu ya. Nah tetapi mungkin mereka juga pakai pengendali, jadi sehingga temperatur yang pas gitu ya, itu bisa kita kontrol dengan baik. Contohnya kalau dalam industri industri susu sapi ya, ada susu yang cair itu kan. Nah itu kan biasanya ada proses pasteurisasi. Pasteurisasi itu kan harus dijaga, katakanlah contoh gitu ya, temperaturnya rentang antara 60 sampai 70 gitu ya. Tidak boleh lebih dari itu, karena ada beberapa bakteri itu yang memang menguntungkan untuk tubuh. Jadi bakteri semuanya nggak ada jelek gitu kan. Ada bakteri yang baik dan bakteri yang memang bisa membuat tubuh kita jadi memberikan respon yang negatif gitu ya, terhadap bakteri-bakteri yang negatif. Artinya ya bakteri yang baik itu dibutuhkan oleh tubuh juga gitu. Makanya ada minuman ya kayak seperti Yakult atau apapun ya yang situ mengandung bakteri yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, makanya ya kalau kita mengatur temperatur untuk pasteurisasi 60 derajat ya kalau orang di rumahan kan ya susah ya, gimana supaya nanti proses pasteurisasinya terjadi proses itu tapi tidak rusak gitu. Karena begitu suhunya di atas 70 dia sudah bakteri-bakteri yang menguntungkan itu juga akan ikut mati. Nah, sehingga pada saat pasteurisasi hanya dibutuhkan suhu 60 aja, atau pada saat Anda praktek enggak di DRP atau DRP praktek enggak mungkin yogurt di apa ya, ada praktikum untuk pembuatan yogurt, ada enggak prakteknya di praktikum apa ya, bikin yogurt ya, ada enggak bikin di bio waktu kelas 1 Pak di proses. Ya, oke. Sempat praktek kan? Ya, Pak. Nah, pada saat bikin yogurt, itu kan juga gitu. Nggak boleh dipanaskan langsung di atas api. Harus pakai media air gitu kan ya kan. Jadi pemanasannya nggak boleh langsung. Jadi pemanasnya harus kasih media air, baru kena tempat susu yang akan kita buat jadi yogurt. Artinya ada beberapa kondisi di mana memang dia tidak boleh atau panasnya harus terjaga dengan baik. Nah, itu salah satu alasannya. Karena apa? Kita tidak punya alat pengontrol suhu. Kalau kita punya alat pengontrol suhu, tidak masalah gitu ya. Pokoknya kita bisa atur pemanasannya stabil di suhu yang memang kita inginkan. Nah, seperti itu. Itu contoh-contohnya. Oke, mungkin ada yang lain. Silahkan kalau mau ditambahkan atau mau dikomentari. Oh, Pak Anang salah, tidak apa-apa. Saya akan nanti cari gitu ya. Yang betul bagaimana. Gimana Mbak Devina, bisa diterima jawaban? Baik Pak, terima kasih untuk jawaban. Ya, oke, ada yang lainnya silahkan. Oke, kalau tidak ada, maka saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi hari Selasa ya. Kalau tidak salah di jadwal Selasa pagi ya untuk teori OTK 1. Saya harapkan seperti pesan saya tadi, kalian persiapkan dengan baik apa tadi yang sudah saya sampaikan, kisi-kisinya. Kalian pelajari, kalian buka contoh-contoh soalnya di situ. Siapa tahu keluar. Kemudian nanti antara satu orang dengan orang lain hitungannya bisa saya buat. Jadi kelompok kelompok satu, nomor absen 1 angkanya sekian. Jadi angkanya mungkin 10. Ini contoh aja ya. Jadi salah satu data yang diketahui mungkin temperaturnya 10 derajat contoh aja ya untuk nomor absen 1. Untuk nomor absen 2, tolong kalian tambahkan 1 derajat. Jadi nomor absen 1 itu 10, nomor absen 2 itu adalah nanti 11. Nomor absen 3 itu berarti 12. Begitu seterusnya gitu ya.
Jadi kalian paham, nanti tak kasih penjelasannya di soal. Sehingga setiap urutan nomor absen itu mohon menambahkan angka gitu ya sesuai yang dijelaskan di soal. Nah itu yang saya minta, sehingga ya nanti akan setiap orang nilainya tidak sama. Artinya nilai hasil perhitungannya tidak sama, tetapi caranya juga sama. Seperti itu yang tadi saya lupa saya sampaikan. Oke, silakan Mas Geraldo. Permisi Pak, sebelumnya saya bertanya, kemarin kan untuk kelompok yang minggu lalu kan itu terdapat kesalahan dalam presentasinya Pak. Ya. Nah itu kami mengulangnya itu kapan ya Pak? Apa kami mencari hari sendiri untuk itu Pak? Enggak. Jadi gini Mas Geraldo, saya tetap menghargai apa yang sudah kalian lakukan gitu ya, kalian presentasikan. Cuma diperbaiki aja, artinya diperbaiki gini, itu diperbaiki PowerPoint-nya, kemudian kalian cari sumber yang jelas gitu, yang sesuai, nanti kirimkan ke email saya aja, cuma gitu aja. Jadi tidak perlu presentasi lagi. Saya tetap menghargai yang sudah kalian lakukan kemarin, dan bagi saya ya wajar lah kalian buat sesuatu kekurangan gitu ya, atau mungkin kurang lengkap dan lain-lain, makanya kita perbaiki di email, nanti kirim ke email PowerPoint-nya gitu ya. Jadi yang akan saya nilai adalah nilai perbaikannya itu ya. Termasuk kelompok-kelompok yang sebelumnya gitu ya, kan ada catatan-catatan yang perlu saya ditambahkan ya, mungkin menambahkan proses flow diagramnya, atau mungkin saya minta dulu nambahkan apa gitu ya. Seingat saya ada di kelompok-kelompok yang dulu, kalau kalian catat ya. Nah, itu tolong nanti perbaikan-perbaikan beserta filenya kalian kirim ke saya, di email saya gitu ya. Email saya. Ya ini saya tidak bisa lama karena suaranya ramai sekali. Ya ada perbaikannya. Itu Mas Geraldo ya, enggak apa-apa, enggak usah khawatir. Tapi diperbaikilah ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke. Ya wes. Tidak ada lagi pertanyaan ya. Ini suaranya lama sekali. Oke, kalau saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas apresiasi kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.